mereka tentu akan mengatakan ini kepentingan rakyat. Gitu. Tapi saya kira rakyat sudah sangat paham dan sangat hafal bahwa pada ujungnya ya kepentingan elit. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas hangatnya politik menjelang 2024. Untuk itu kita akan membahas ini dengan Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau kita lihat sekarang partai-partai Iya. politik lagi mencari koalisi macam-macam lah terkait dengan capres ini. Ustadz. Iya. Menurut Ustadz, apakah kesibukan partai politik ini untuk kepentingan rakyat atau semata-mata elit ini? Ya, mereka tentu akan mengatakan ini kepentingan rakyat. Gitu. Tapi saya kira rakyat sudah sangat paham dan sangat hafal bahwa pada ujungnya ya kepentingan elit. Gitu. Sebab jika memang kepentingan rakyat, maka mestinya mereka memperhatikan betul apakah pemimpin yang mereka ajukan itu betul-betul memang sesuai dengan harapan rakyat dan sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan rakyat itu. Gitu. 10 tahun terakhir ini saya kira memberikan pelajaran sangat berharga kepada kita. Ada banyak sekali langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang justru itu bertentangan dengan kepentingan rakyat kan. Itu katakanlah misalnya dalam penanganan korupsi itu. Rakyat pasti berharap bahwa korupsi diberantas dan cara memberantasnya dengan memperkuat institusi pemberantasan korupsi, ya, diantaranya KPK. Tapi yang ada sekarang justru ada pelemahan kan melalui revisi Undang-Undang KPK. Meskipun diprotes sekian banyak, tetap aja lanjut. Kemudian yang kedua dalam proses pemilihan pimpinannya yang disebut banyak masalah. Kemudian yang ketiga ada lebih dari 50 SDM yang selama ini dinilai justru sebagai tulang punggung dari kinerja hebat KPK itu disingkirkan di sana dengan berbagai alasan. Nah, itu semua jelas tidak sesuai dengan kepentingan rakyat gitu. Dan banyak lagi contoh yang lain yang kita bisa sebut sebagai bukti-bukti bahwa pemimpin yang ada itu pemimpin yang sebenarnya lebih memenuhi kepentingan elit. Nah, ini pula yang saya kira dibaca oleh rakyat bahwa itu akan diulang lagi atau akan terulang lagi, kecuali mungkin ada perubahan yang signifikan. Apalagi partai-partai politik yang bermain ini sama dan sebagian besar juga berperan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang disebut tidak berpihak pada rakyat, seperti Undang-Undang Cipta Kerja misalkan. Nah, sekarang bagaimana posisi umat Islam? Ini umat Islam ini dalam jumlah yang mayoritas tentu tidak bisa melepaskan diri dari politik sama sekali. Bagaimana Ustadz memberikan gambaran apa yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh umat ini? Yang pertama bahwa politik itu sangat penting. Hanya politik itu bukanlah sesuatu yang dia bersifat netral. Politik itu kan kalau kita memahami secara benar, itu sebagai riayah su'unil umat, kan bagaimana mengatur umat. Nah, bagaimana mengatur umat, kepentingan umat itu sangat ditentukan oleh dua hal. Yang pertama pemimpin dan yang kedua adalah bagaimana pemimpin mengatur urusan rakyat, artinya sistem itu. Karena itu penting bagi kita umat Islam itu memahami bahwa jikalau kita ingin urusan rakyat itu diatur dengan sebaik-baiknya, diperlukan dua hal, pemimpin yang baik dan sistem atau aturan yang baik gitu. Dan aturan yang baik itu tidak ada lain kecuali mestilah berasal dari zat yang maha baik, itulah Allah Subhanahu wa taala. Itulah syariah gitu. Syariah mengatur segala hal yang berkenaan dengan kehidupan rakyat, baik itu dalam aspek politik itu sendiri, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya gitu. Lalu pemimpin yang baik, pemimpin yang
mau tunduk atau mau mengikuti aturan yang baik itu. Gitu. Nah, jadi ini yang pertama kali harus dipahami oleh rakyat atau oleh umat. Jika umat itu atau rakyat itu ingin betul-betul diurusi dengan cara yang baik, diperlukan dua hal yang tadi disebut, pemimpin yang baik dan sistem yang baik. Karenanya maka rakyat tidak boleh tinggal diam, dia harus memainkan perannya. Mengapa? Karena dalam faktanya kan alat legitimasi yang ada sampai ini hari itu adalah suara rakyat, pemilihan oleh rakyat. Karena itulah maka rakyat harus menjadi pemilih yang cerdas. Itu pemilih yang cerdas itu adalah pemilih yang dia mengerti bahwa dia itu punya kekuatan. Karena itulah kekuatan itu tidak boleh digunakan sebagai alat sekedar legitimasi. Yang ada sekarang ini kan suara rakyat itu hanya sekedar sebagai alat legitimasi bahwa kami dipilih oleh rakyat. Lalu dia bekerja semau-mau dia bertentangan dengan kepentingan rakyat itu. Coba bayangkan, dia anggota DPR disebut wakil rakyat, tapi dia membuat aturan yang bertentangan kepentingan rakyat seperti Undang-Undang Minerba. Misalnya ambil contoh, Undang-Undang Minerba tahun 2009 itu jelas ketentuannya sangat pro terhadap rakyat. Ada 380.000 hektar ladang batu bara dengan potensi lebih dari 65.000 triliun. Itu di sana disebutkan harus kembali kepada negara untuk kepentingan rakyat, dikelola oleh BUMN. Tapi dirubah oleh wakil rakyat, ya, menjadi Undang-Undang Minerba tahun 2020 yang memastikan bahwa 380.000 hektar tadi itu diperpanjang penguasaannya oleh 7 perusahaan besar itu. Nah, ini kan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak bekerja untuk rakyat. Jadi disitulah pentingnya pemilih itu harus cerdas gitu di dalam menggunakan haknya. Itu satu. Kemudian yang kedua, hak memilih itu adalah hak. Dan hak itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena itu pastikan bahwa hak itu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memilih pemimpin yang baik dan untuk memilih wakil rakyat untuk melahirkan sistem yang baik tadi itu. Disitulah maka penting di situ ada partai politik yang memang berpihak kepada kepentingan Islam, berdasarkan Islam, kemudian pikirannya atau gagasan-gagasannya Islam, lalu tampak pada programnya, tampak pada narasi yang disampaikannya, kemudian dalam kehidupan kesehariannya itu memang juga dia berdasarkan Islam dan terbukti bahwa dia terikat kepada ajaran Islam. Gitu. Baik, Ustaz. Ya. Terima kasih atas wawasannya. Ya. Pemirsa, demikian tadi wawancara singkat kita dengan Ustaz Ismail. Intinya, umat ke depan membutuhkan dua perubahan. Pemimpin yang baik, yang amanah, sekaligus sistem yang baik dan sistem amanah. Semua itu harus didasarkan kepada Islam. Perjuangan harus mengarah kepada dua hal itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.